Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Terima kasih teman-teman masih setia mengikuti video-video dari channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perang Khandaq, yaitu strategi cerdas Persia dalam perang yang dilakukan antara Rasulullah ini. Nah, beberapa minggu ini kita absen membahas mengenai sejarah peradaban atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini kita lanjutkan episode pembahasan sejarah kebudayaan Islam, di mana pada kali ini kita akan berbagi informasi mengenai perang Khandaq. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Nah teman-teman, perang Khandaq atau pertempuran Al-Ahzab, pertempuran konfederasi dan pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau sekitar pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Pengepungan Madinah dimulai pada 31 Maret 627 Masehi hingga 27 hari setelahnya. Jadi ada 27 hari masa pengepungan kota Madinah ini. Orang-orang Yahudi yang dulu bersekutu dengan Quraisy itu diusir dari Mekah, lalu ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Mereka terdiri atas dua suku utama, yaitu Bani Nadir dan Bani Wa'il. Nah, ini dua suku ini memang termasuk suku besar di daerah itu waktu itu. Sekitar awal tahun 627, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir bertemu dengan Quraisy Mekah Arab. Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir itu sebagai perwakilannya bersama dengan para pemimpin lainnya dari Khaybar melakukan perjalanan untuk sumpah setia dengan Safwan di Mekah. Sebagian besar tentara konfederasi dikumpulkan oleh pagam Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang menerjunkan 4.000 prajurit, 300 penunggang kuda dan 1.000 sampai 1.500 orang pada unta. Nah, ini jumlah-jumlah pasukan yang kemudian digunakan untuk mengepung kota Madinah. Bani Nadir itu mulai menyatukan para nomaden dari Najd. Mereka meminta Bani Gotafan dengan membayar setengah dari hasil panen mereka. Nah, ini nama-nama kalau mungkin di Indonesia itu seperti suku-suku ya, atau kabilah atau marga gitu. Nah, di Arab ini ada Bani, namanya Bani, golongan lah. Nah, ini Bani Gotafan dengan membayar setengah dari hasil panen mereka. Rombongan kedua terbesar ini menambahkan kekuatan sekitar 2.000 dan 300 laki-laki berkuda yang dipimpin oleh Unaina bin Hasan Fazari. Bani Asad juga setuju untuk bergabung dengan mereka yang dipimpin oleh Tulaibah al-Asadi. Dari Bani Sulaim mengirim 700 pria. Bani Amir yang memiliki perjanjian dengan Muhammad menolak untuk bergabung. Nah, dari bani-bani tadi atau kelompok-kelompok tadi, itu yang menolak bergabung mengepung kota Madinah itu hanya dari Bani Amir. Kenapa? Karena Bani Amir itu sudah memiliki perjanjian dengan Muhammad. Kemudian suku-suku lain termasuk Bani Murrah dengan 400 orang dipimpin oleh Hars bin Auf Murri dari Bani Suja dengan 700 laki-laki dipimpin oleh Sufyan bin Abdul Syams. Secara total kekuatan tentara konfederasi ini, yang maksudnya tentara gabungan ini, itu meskipun tidak disepakati oleh para ahli, diperkirakan sekitar 10.000 laki-laki dengan 600 kuda. Nah, jadi ini total pasukan konfederasi golongan-golongan atau bani-bani yang kemudian akan mengepung kota Madinah. Meskipun tidak disepakati oleh para ahli itu ya, tapi kira-kira ahli itu ya kurang lebih sekitar 10.000-an orang. Pada akhir Maret 627, tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan berbaris menuju Madinah. Jadi orang sebanyak itu tadi, sekitar 10.000 tadi, itu
menuju Madinah dan mengepung gitu. Sesuai dengan rencana, semua tentara mulai berbaris menuju Madinah. Mekkah dari selatan menyusuri sepanjang pantai dan yang lainnya dari timur. Pada saat yang sama, para penunggang kuda dari Bani Khuza'ah itu pergi untuk memperingatkan Madinah tentang tentara yang akan menyerang mereka. Untuk melindungi Madinah dari serangan gabungan, maka dibuatlah parit sebagai strategi berperang untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan gabungan Quraisy dan Bani Nadir. Ini maksudnya itu gabungan pasukan konfederasi tadi ya. Strategi pembuatan parit di sela-sela daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan sebagai tempat perlindungan adalah strategi dari sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Jadi ini tuh memang Salman Al-Farisi itu sebagai pelopor atau ide guna membuat parit di sekeliling kota Madinah ini, sehingga perang itu disebut dengan pertempuran parit atau bahasa Arabnya Khandaq. Sejatinya strategi ini berasal dari Persia yang dilakukan apabila mereka terkepung atau takut dengan keberadaan pasukan berkuda. Apalagi dengan jumlah pasukan muslim yang waktu itu hanya sekitar 1.000 orang, membuat parit ini akan lebih menguntungkan mereka. Jadi ya kurang lebih sama lah, musuh mereka itu sekitar 1 berbanding 10, yang satunya 10.000, yang satu 1.000. Lalu dengan keadaan seperti ini, Salman Al-Farisi itu memberi ide. Kemudian digalilah parit di bagian utara Madinah selama 90 hari. 9 sampai 10 hari. Sekitar itu ya. Pasukan gabungan datang dengan kekuatan 10.000 pasukan yang siap berperang, kemudian membuat kemah di bagian utara Madinah. Karena di tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk melakukan perang. Jadi sudah ada titik-titiknya ya, titik-titik tempat yang pas atau tidak pas untuk melakukan peperangan. Pada pertempuran Khandaq ini itu terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi Bani Quraisyah atau kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya untuk mempertahankan kota Madinah. Tetapi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian itu. Jadi di tengah-tengah Madinah itu sedang dikepung. Nah, ini Bani Khuzairah ini, Bani Quraisyah itu yang rata-rata berkaum Yahudi itu melakukan pengkhianatan. Pasukan gabungan Quraisy Yahudi mengepung selama kurang lebih 1 bulan. Selama waktu itu kedua pasukan hanya saling mengejek satu sama lain dan melempar panah dalam jarak aman. Setelah terjadi pengepungan, Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i yang telah memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan gabungan dengan keahliannya memecah belah pasukan gabungan. Jadi di rombongan Madinah itu ada pengkhianat, di rombongan musuh itu juga ada pengkhianatan. Yang satunya itu orang Yahudi dengan terang-terangan bergabung dengan Quraisy, namun yang dari pasukan Muslim itu seakan-akan seperti jasus atau punya mata-mata, yang dimana mata-mata ini memiliki peran untuk membuat pasukan musuh itu bercerai-berai. Lalu Allah mengirimkan angin yang memporak-porandakan kemah pasukan gabungan, memecahkan periuk-periuk mereka dan memadamkan api mereka, sehingga akhirnya pasukan gabungan kembali ke rumah mereka dengan kegagalan menaklukkan kota Madinah. Setelah peperangan itu, Nabi dan para sahabat berangkat menuju ke kediaman Bani Quraisyah untuk mengadili mereka. Kenapa Bani Quraisyah diadili? Iya, karena Bani Quraisyah itu telah melakukan pengkhianatan, di mana di kota Madinah itu ada perjanjian antara kaum muslim dan kaum non muslim, atau waktu itu mungkin lebih tepatnya dibilang Yahudi, jika yang mereka itu harus saling tolong menolong. Nah, orang ini Bani Quraisyah ini yang rata-rata berkaum Yahudi ini itu melakukan pengkhianatan. Ternyata orang-orang yang mau mengepung Madinah itu kalah, sehingga Bani Quraisyah ini setelah peperangan ini berakhir, mereka diadili secara hukum Madinah waktu itu. Nah, ini seputar mengenai perang Khandaq atau perang parit, yang mana perang parit ini itu idenya berasal dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like jika suka. Kemudian silahkan di-share jika memang Sirah Nabawiyah ini penting
Dan sebaiknya memang di-share agar semakin orang itu banyak mengetahui sejarah kebudayaan Islam. Semoga menjadi amal jariah teman-teman yang sudah mau berbagi informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.